Oke semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Anggreni MC Burian dengan NIM 12S22018. Saya dari program studi S1 Sistem Informasi dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di T09 mengenai database dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan di mana T09 ini merupakan transkrip database. Di sini itu diminta untuk kembali mengerjakan lanjutan dari T08 transkrip dengan database sebagai media penyimpanannya. Tidak diperkenankan menyimpan data pada solusi. Jadi semua data diletakkan dan diambil dari database. Penyimpanan data pada solusi diskualifikasi dari penelitian. Jadi di sini itu tugas T09 itu lebih mirip ke T08, akan tetapi data-datanya itu diambil dari database di mana database itu kita buat sendiri gitu. Jadi di sini ada beberapa yang saya lakukan, mulai dari koneksi database dengan kode solusi dari T08 saya. Kemudian nanti data-datanya akan disimpan di database itu untuk dapat digunakan untuk mengerjakan transkrip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada untuk class drivernya. Jadi di sini sebelumnya saya minta maaf, saya sudah melakukan modifikasi untuk beberapa kode saya di class driver satu ini. Begitu. Jadi di sini tuh di barisan pertama itu ada package academic driver. Ini tuh seperti biasa merupakan penyataan paket yang menyatakan bahwa class driver ini ada di academic driver gitu begitu. Jadi di yang selanjutnya di sini ada baris ketiga sampai ketujuh ini untuk mengimport kelas SQL exception. Yang line 3 sampai 5 ini dari SQL gitu, karena saya menggunakan MySQL untuk database saya. Kemudian di sini ada import Java util, kemudian ada import academic model. Nah, selanjutnya di sini ada public class driver. Ini itu untuk mendeklarasikan kelas utama yang bernama driver. Mohon maaf sebelumnya, ini driver 1. Selanjutnya di sini ada static final string user sama dengan root. Di sini itu mendeklarasikan konstanta string dengan nama user, di mana isinya itu ada root begitu. Kemudian ada static final string pass sama dengan jasper.config. Ini untuk mendeklarasikan konstanta string dengan nama pass atau password. Di sini itu adalah password saya di aplikasi database yang saya gunakan, yaitu MySQL. Kemudian selanjutnya di sini ada public static void main. Ini itu fungsi main di mana kode-kode saya akan bekerja. Semua metode-metode utamanya akan bekerja di dalam fungsi main ini. Kemudian di sini ada try. Nah, ini itu untuk mulai memblok percobaan, di mana blok kodenya yang mungkin menghasilkan pengecualian akan ditempatkan di dalamnya. Jadi di sini isinya itu ada string URL yang berisikan sebuah link database yang saya gunakan. Database yang saya gunakan itu ada skema akademik. Nah, selanjutnya di sini ada connection sama dengan driver manager get connection yang berisikan parameternya itu ada URL, user, dan pass. Kemudian di sini tuh ada bagian untuk membuat objek si kontak database dengan nama kontak database. Ini tuh akan dibuat sebagai objek yang isinya itu ada URL begitu. Kemudian di sini ada di dalam kontak database itu nanti ada beberapa kegiatan dilakukan. Yang pertama ada create tables dan set tables. Kemudian di sini untuk bagian ini semuanya saya isi dengan solusi yang ada di T09 saya, dimulai dari menginisialisasi scanner dari inputan si user, kemudian membaca inputan dari si user, kemudian ini ada beberapa komen-komen yang perintah-perintah inputan. Kemudian di sini ada perintah untuk ngeprint letter details, ngeprint course details, kemudian ada menampilkan informasi mahasiswa, kemudian ada print enrollment details, kemudian
di sini diakhiri dengan scanner close-nya. Setelah itu di bagian ini catch SQL exception ini itu tuh untuk membuktikan bahwa di dalam pemblokan yang tadi yang try itu ini berada di uh, berada di bawah penggunaannya si SQL tadi, database yang saya gunakan. Kemudian nanti jika semuanya itu terhubung, maka dia nanti akan secara otomatis akan membiarkan user melakukan inputannya. Akan tetapi jika tidak terhubung, nanti dia akan jika terjadinya exception, dia akan mengeluarkan barisan keluaran yang berisikan connection to the database itu failed. Kemudian di bagian ini saya meneruskan menggunakan metode-metode yang saya gunakan di T08 sebelumnya. Ada metode untuk menambahkan kursus, ada metode untuk menambahkan student, ada metode untuk menambahkan enrollment, set enrollment juga, ada metode untuk menambahkan dosen, ada metode untuk memprint student transkripnya, itu merupakan tugas dari T08 kemarin. Di sini ada metode untuk memprint student detailsnya, kemudian remedial enrollmentnya, kemudian metode untuk menambahkan course openingnya, kemudian metode untuk memprint course history. Ini tuh merupakan solusi-solusi yang saya gunakan di aplikasi transkrip di tugas T08. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian kelas abstrak. Nah, di bagian ini tuh lebih ke menetapkan suatu nilai, menetapkan sesuatu hal yang bersifat konstan dan tidak dapat diubah. Jadi di sini tuh abstrak. Di sini tuh cuma untuk memperkenalkan aja, begitu, tanpa adanya konstruktor atau apa segala macam. Nah, di barisan pertama itu seperti biasa ada package academic driver, yaitu untuk menyatakan bahwa kelas abstrak database ini berada dalam paketnya si academic driver. Kemudian dilanjut dengan import Java SQL connection dan import Java SQL exception. Ini menunjukkan bahwa kode saya ini terhubung dengan connection SQL dan penggunaan dari SQL exception. Selanjutnya di sini ada import Java SQL di sini ada bagian untuk public abstract kelas abstract database-nya ini. Ini tuh untuk mendeklarasikan kelasnya si abstract database dalam si abstract kelasnya abstract kelas abstract database-nya. Kemudian isinya itu nanti ada private string URL, yaitu mendeklarasikan variabel instant URL yang akan menyimpan URL database. Jadi nanti dia akan menyimpan sebuah URL itu diambil dari link database yang saya gunakan. Kemudian di sini ada mendeklarasikan variabel instance-nya si connection yang akan menyimpan objek koneksi database-nya. Selanjutnya di sini ada public abstract database. Mohon maaf, saya isi baterai dulu. Baiklah, saya akan lanjut. Di sini ada public abstract database. Ini tuh mendeklarasikan kelasnya si abstract database ini. Kemudian di sini ada string URL. Di sini itu untuk menyimpan URL si database yang kita gunakan. Kemudian ada private connection, mendeklarasikan variabel instant connection yang akan menyimpan objek koneksi database-nya. Nah, selanjutnya di public abstract database-nya ini, di dalamnya itu ada string URL terus SQL exception. Jadi itu maksudnya adalah konstruktornya itu menerima URL database sebagai parameter dan menyimpan tabel-tabel di dalamnya. Kemudian di sini ada this URL sama dengan URL. Ini tuh menginisialisasi variabel URL dengan nilai yang diterima dari parameternya si konstruktor nantinya. Kemudian di sini ada this prepare tables. Di sini itu untuk memanggil metode prepare tables untuk menyimpan tabel-tabel yang ada dalam database. Kemudian di sini public connection get connection. Jadi ini itu untuk metode mendapatkan objek koneksi si database yang kita gunakan. Nanti dia akan mengembalikan
sebuah objek koneksi database begitu. Kemudian selanjutnya ada public void student shutdown. Jadi di sini itu untuk metode untuk menutup koneksi database-nya. Di sini ada menggunakan try catch. Jika connection-nya itu tidak sama dengan null, maka connection-nya akan ditutup. Tetapi jika dia mengalami kondisi selain itu, maka maka koneksinya itu masih terhubung. Kemudian di sini ada protected untuk prepare tables-nya. Jadi itu untuk metode untuk menyiapkan tabel-tabel yang ada di dalam database. Kemudian memanggil metode create tables dan memanggil metode set tables. Jadi dalam prepare tables ini ada dua proses yang dilakukan, yaitu men-create dan men-set tables. Kemudian di sini ada protected abstract void create table. Ini itu untuk mendeklarasikan metode abstract create table yang akan diimplementasikan oleh kelas turunan untuk membuat tabel-tabel di dalam database. Kemudian di sini ada protected abstract void set tables. Di sini itu deklarasi metode abstract set tables-nya itu akan diimplementasikan oleh kelas di bawahnya untuk mengisi data di ke dalam tabel-tabel yang ada dalam database. Begitu. Kemudian untuk kontak database-nya. Untuk kontak database-nya di sini saya mohon maaf sebelumnya karena memang saya masih bingung dengan beberapa kode yang akan saya tuangkan ke dalam kontaknya ini, karena di sini melakukan di dalam kelas ini itu untuk memasukkan data, membuat tabel, ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam konteks database ini, tapi saya minta maaf saya belum bisa men-solve-nya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian yang saya mengerti saja, karena sebelumnya memang saya agak kebingungan untuk mengisi kelas kontak database ini. Di bagian pertama ini ada bagian package academic driver. Ini seperti biasa, ini untuk untuk membuktikan bahwa paket yang kita gunakan ini berada dalam paket academic driver gitu. Kemudian diikuti dengan input Java SQL connection dan seterusnya. Ini berada dalam penggunaan MySQL yang merupakan database yang saya gunakan. Kemudian di sini ada public kelas kontak database ini untuk mendeklarasikan kelas kontak database yang kita gunakan. Kemudian di sini ada kontak database. Ini itu untuk membuktikan bahwa ini adalah subkelas dari kelas abstract database-nya. Jadi di dalam public contact database itu parameternya ada string URL. Ini tuh menandakan bahwa konstruktor kelas contact database-nya itu menerima URL sebagai parameternya dan akan meneruskannya ke konstruktor kelas induk atau yang tadi itu ada di abstract database. Kemudian di sini ada protected void create tables-nya, karena tadi di abstract database kita menyatakan bahwa hanya ada dua proses yang dilakukan. Yang pertama untuk meng-create table dan yang kedua ada set tables. Jadi yang pertama di sini ada protected void create table. Jadi di sini itu untuk metode untuk membuat tabel-tabel nantinya yang ada di database. Membuat tabel course, saya membuat 3 tabel, tapi sebelumnya saya telah melakukan banyak perubahan dalam kode saya. Sebelumnya saya membuat beberapa tabel itu sesuai dengan jumlah model kelas yang saya gunakan. Akan tetapi di sini saya akan mempresentasikan untuk penggunaan 3 tabel saja. Yang pertama ada course, student, dan enrollment. Nah, di bagian ini itu untuk membuat tabel course dengan mengisi data-data ke dalam tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini nanti di tabel course itu ada kode sebagai parameter key-nya, name dengan tipe data varchar, credit dengan tipe data desimal, passing grade dengan tipe data varchar, dan lecture-nya itu text not null. Karena tadi lecture ini berada dalam
begitu juga dengan tabel student. Di sini sintaksnya ada create table if not exist students, yang di dalamnya nanti ada student ID dengan tipe data varchar, kemudian ada name dengan tipe data varchar, angkatan dengan tipe data varchar, dan program student dengan tipe data varchar. Begitu juga untuk tabelnya si enrollment. Jadi di sintaksnya itu ada create table if not exist enrollments. Di sini untuk menyatakan atribut-atributnya. Yang pertama ada student ID dengan tipe data varchar, course code dengan tipe data varchar, grade decimal dengan dinyatakan dengan not null. Kemudian ada student ID yang merupakan foreign key, di mana dia direference dari students, dari kelasnya students. Kemudian ada course code yang merupakan foreign key, itu referensi dari courses. Setelah itu di bagian ini ada statement untuk mengeksekut masing-masing tabel. Yang pertama ada execute course, yang kedua ada execute student, dan yang ketiga ada execute si enrollment. Kemudian di bagian ini adalah proses yang kedua, di mana ini itu untuk mengisi tabel, yaitu si tables. Jadi sebelum tabelnya diisi, saya melakukan pengosongan sama seperti yang dikatakan Bapak Mario. Di sini mengosongkan terlebih dahulu isi tabelnya itu. Jadi delete from courses, delete from students, delete from enrollments. Nah, setelah kosong nanti dia akan memasukkan data-data yang ada ke dalam tabel. Saya mohon maaf juga sebelumnya, di sini saya memasukkan data-data itu masih manual, di mana saya harus menggunakan insert into courses dan sebagainya. Ini juga bukan salah satu bagian dari contoh yang kita gunakan untuk di sini. Nah, di sini juga ada untuk student insert SQL. Di sini itu untuk memungkinkan si usernya itu dapat masukkan inputannya ke dalam database kita agar tersimpan di masing-masing tabel yang telah disesuaikan. Kemudian di sini ada tabel enrollment, kemudian dia akan diisi dengan string enrollment insert SQL. Di sini juga nantinya akan ada saya mengalami sedikit kesalahan dalam pembuatan ini karena saya masih menggunakannya dengan metode manual begitu. Kemudian di sini ada statement connection create statement. Jadi di sini ada bagian for string SQL sama yang SQL. Jadi nanti dia SQL-nya itu kalau udah bersih maka dia akan mengeksekusi SQL yang ada. Jadi untuk SQL yang telah sesuai dengan course insert SQL-nya itu, maka nanti dia akan dieksekusi. Kemudian string SQL jika sesuai dengan student insert SQL, maka dia nantinya akan dieksekusi juga. Kemudian di sini dari string SQL dibandingkan dengan tabel enrollment insert SQL, kemudian akan melakukan pengeksekusian. Yang terakhir ada statement close. Di sini itu untuk mengakhiri statement yang ada. Di sini kemudian saya menerapkan untuk pengerjaan tugas T09 mengenai database ini, transkrip database. Di sini saya melakukan metode untuk mendapatkan transkripnya si mahasiswa dengan memungkinkan si student ID-nya ini sebagai parameter yang ada dalam metode tersebut. Jadi isinya itu dengan formatnya ada select course code, c.name, c.credits, a.grade, from enrollment, join courses. Ini untuk beberapa sintaks yang digunakan dalam memperoleh string SQL untuk transkripnya si student ini materi. Kemudian di sini ada prepare statement. Jadi di prepare statement ini itu untuk dibuat dalam variabel bernama statement, kemudian lakukan penghubungan juga antara get connection-nya dengan prepare statement SQL-nya. Kemudian nanti dia akan menggunakan parameternya itu sebagai student ID. Result set-nya itu adalah melakukan execute query yang ada di statement yang diberikan. Nah, di sini kan dia berhubungan dengan transkrip, mungkin akan ada hubungannya dengan perhitungan GPA juga. Di sini saya ambil juga dari solusi yang ada yang saya buat sebelumnya di task 08. Di sini untuk total grade points dengan tipe data double diinisialisasikan sebagai 0, kemudian total kredit dengan tipe data double diinisialisasikan sebagai 0. Kemudian untuk result set-nya itu string course code sama dengan result set yang berisikan kolomnya itu sebagai course code.
Kemudian untuk course name nanti dia nama kolomnya adalah name. Untuk credits dia nama kolomnya ada credits. Untuk grade nama kolomnya ada grade. Nah, kemudian di sini melakukan perhitungan untuk GPA. Jika total credit points-nya itu uh, sama dengan grade kali credits dan total credits-nya itu sama dengan kredit, maka dia akan mengeluarkan print course code, separation sign, course name, separation signs, credit, separation sign, dan grade. Kemudian nanti reset-setnya akan ditutup, statementnya juga ditutup. Nah, di bagian ini sebenarnya saya belum selesaikan, tapi saya juga masih bingung apakah diperlukan juga untuk mengkalkulasikan GPA kumulatifnya, sedangkan di bagian atas tadi saya sudah melakukannya untuk solusi di T09 saya. Begitu. Untuk nilai saya peroleh dari T09 ini tuh saya masih memperoleh nilai 0 karena memang ada beberapa kode yang sudah saya ubah dan sudah tidak memenuhi kriteria penilaian. Untuk beberapa database yang telah saya peroleh ini sini masih dalam pembuatan tabel saja, karena di sini yang ada itu hanya tabel. Yang ada course, tabel course lectures-nya ini, kemudian ada course opening, course opening lectures, ada tabelnya si lectures, ada tabelnya si students juga. Untuk atribut-atributnya juga saya masih akan melanjutkan untuk menambahkan atribut-atributnya ke dalam tabel ini dari Visual Studio Code. Begitu. Baiklah, sekian hasil video presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengerjaan tugas saya yang tidak memenuhi nilai maksimal, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.